Hai, saya Tom MC Flip, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat bisnis kuliner Anda laris. Tapi kali ini saya tidak sendirian karena kita akan membuat satu playlist khusus bahas bisnis kuliner. Yang setuju komen yes ya, yang setuju komen yes, dan yang akan membantu kita adalah seorang pakar yang memang praktisi, sudah berbisnis sejak tahun 2008, sudah jatuh bangun, sudah melakukan banyak sekali eksperimen dan sudah berhasil, itu yang paling penting. Nah, beliau ini akan sharing banyak sekali tentang rahasia-rahasia dapur yang Anda nanti bisa langsung pelajari karena itu langsung kelihatan di lapangan. So, mari kita sambut Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Morning. Welcome to the jungle. Teman-teman, banyak sekali yang nanya mengenai kalau saya punya bisnis kuliner itu supaya laris itu bagaimana, dan apa langkah-langkah yang perlu dibangun supaya pada saat membangun bisnis kuliner itu nggak jatuh bangun. Mungkin yang pengen ditanya pertama adalah berapa banyak sih bisnis kuliner sana hari ini yang berkembang? Maksud saya berkembang itu baru ya? Yang baru itu banyak nggak sih? Oh, banyak banget. Jadi bisnis kuliner sendiri itu memang salah satu bisnis yang sangat diminatin ya. Jadi kita ngomong ini kalau bahasa bisnis itu kuenya gurih. Jadi banyak, gurih. Ya, jadi banyak manis banget. Jadi orang itu banyak yang tertarik sama bisnis kuliner. Hampir bisa dikatakan dalam 1 tahun itu pasti bukannya 1-2, tapi mungkin puluhan, mungkin banyak. Kadang-kadang bisa ratusan bisnis baru yang bergerak di bidang kuliner. Sayangnya memang bisnis kuliner ini banyak yang masuk, banyak yang baru mulai, tapi juga banyak juga yang kurang sukses. Oke. Penyebab yang tidak suksesnya itu kenapa biasanya? Pertama, kalau saya bilang dari langkah pertama, kita melihatnya adalah pertama mereka salah dari konsep dulu, Coach. Konsep awalnya. Jadi mereka datang tanpa konsep atau strategi yang tepat. Jadi mereka cuma, saya mau bikin bisnis kuliner, asal bikin. Itu yang saya ngomong, ini membunuh bisnis kuliner secara cepat. Oke, contoh konsep tuh kayak apa sih? Konsep tuh jadi gini, mereka, saya jagonya jualan katakanlah makanan ayam. Ya, tapi mereka, ya sudah, saya cuma bisa bikin ayam. Tapi mereka tidak memberikan konsep tempatnya seperti apa. Mereka tidak melihat konsep harganya ini cocok untuk siapa. Mereka tidak melihat kompetitornya ada siapa semua di situ. Jadi ya saya cuma bisa katakanlah saya bisa masak ayam yang enak, langsung saya jualan. Tanpa lihat market, tanpa lihat macam-macam. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh Pak Ivan dulu pada saat membuka bisnis yang sama, kan brandnya kan belum berubah nih, masih Super Penyet. Tapi kenapa dulu ada yang sukses, ada yang gagal? Penyebab kesalahannya apa? Kalau di tempat kita kebetulan memang untuk konsep awal kita sudah tepat, sudah jelas, sudah tepat, strateginya sudah tepat. Jadi yang membuat kita sedikit ada kendala pada waktu itu bukan di bagian konsep, tapi lebih ke bagian tim. Nanti kita juga jelaskan sharing nanti kita akan sharing juga di bagian. Berarti kalau gitu kita langsung aja. Kira-kira apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat bisnis kuliner yang laris manis? Berarti kita ambil satu sampel, satu konsep yang kalau konsep ini terus-menerus kita ikutin, dia bakal laris. Betul. Contohnya apa yang langkah pertama? Langkah pertama kita harus survei dulu ada demand-nya atau tidak. Jadi kalau kita katakanlah ini kan soal ekonomi klasik ya, ada demand baru kita buat supply-nya. Tapi sebenarnya langkah pertama ini ada dua kategori, Coach. Yang pertama itu kita lihat ada demand, ada permintaan pasar, dan kita siapkan supply-nya. Itu bisa kita lihat katakanlah di satu lokasi tertentu, ini restorannya pada laris semua lah, atau di satu lokasi tertentu kadang memang belum ada restorannya, tapi kita lihat bahwa ada pangsa pasar yang besar di situ. Itu kalau kita lihat demand-nya. Bisa kasih contoh nggak satu demand atau
atau permintaan yang tinggi itu contohnya seperti apa? Contoh misal di daerah area situ ada perkantoran, Coach. Oke, perkantoran. Nah, perkantoran atau area situ Atau ada sekolah. Betul sekali. Sekolah Rumah sakit, itu ya perumahan. itu menarik. Betul. Jadi itu adalah salah satu indikator ya, untuk mensurvei. Tapi untuk mengetahui seleranya itu bagaimana? Seleranya gini, jadi kita pertama bisa lihat juga area. Jadi misalnya kita ngomong area Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu juga bisa. Jadi kita lihat based on area itu bisa, Coach, atau based on kita bisa lihat juga area situ tuh yang tinggal itu sukanya makanan jenis apa? Suka makanan jenis apa. Nah, apakah ini menjadi penting ketika kita mau buka cabang? Karena bisa jadi saya ada super penyet ada di Jawa Tengah yang populasinya memang senang penyetan. Apakah akan cocok kalau dipindahkan ke misalnya ke Bali atau mungkin ke Makassar yang biasanya makan ikan? Apakah survei ini menjadi faktor kunci juga? Oh iya, betul, Coach. Jadi kalau kita katakanlah misal nih kita ngomong di Bali, ada juga orang-orang Bali itu yang dulu sebelumnya mereka tinggalnya di daerah di Jawa. Jadi bisa jadi mereka di sana mereka tidak menemukan makanan-makanan tertentu yang ceritanya, oh saya tuh dulu pingin nostalgia nih dengan makanan yang dulu kecilnya saya ada di Jawa. Atau misalnya mereka kebalikan, saya lagi orang Jawa Tengah misalnya lagi pergi jalan-jalan ke Bali. Tapi saya tidak terlalu cocok dengan taste-nya seperti itu. Ini teman-teman yang menjadi fenomena juga di restoran Korea. Kan sekarang benjamur restoran Korea. Betul. Atau di Mangga 2 itu Mangga Besar ada restoran-restoran Cina daratan. Ya, di mana Cina daratan itu misalnya makanan orang-orang utara. Sup-supan itu, Sichuan, pedes pakai mala. Orang Indonesia nggak makan, tapi ternyata target marketnya bukan orang Indonesia. Betul sekali. Target marketnya adalah karena di situ ada satu apartemen, isinya adalah para pekerja dari China, mereka tidak punya atau selera makan yang nggak sama dengan makan orang Jakarta, dibuatlah restoran. Tapi karena populasi cukup, akhirnya restoran itu sangat-sangat terkenal. Dan terkenalnya itu membuat para orang yang bukan China nyoba. Betul dan sekali. akhirnya bisa berkembang. Wah, keren banget. Yang kedua apa? Jadi yang kedua adalah setelah kita punya demand di sini, kedua adalah kita buat survei dulu, Coach. Jadi survei siapa aja pemain yang ada di situ. Jadi kalau kita ngomong demandnya 10, tapi pemain yang supply sudah ada 20. Itu kita jadi salah satu pertimbangan juga. Beda dengan Pak demandnya 10, tapi supply-nya baru 5. Itu jauh lebih kemungkinan kita sukses di situ akan jauh lebih besar ya. Betul. Keren. Jadi yang kedua adalah menemukan kompetisi kita. Apakah kompetisinya cukup yang main di area yang sama. Itu banyak atau tidak. Bahkan kalau di Jakarta itu ada 5 restoran Korea, masing-masing memiliki taste yang beda-beda. Kalau Japanese food, dia memiliki rasa atau makanan menu yang berbeda-beda, suasana yang berbeda-beda, dan akhirnya membuat orang bisa mencoba di berbagai tempat ini dan tidak membosankan. Apalagi yang perlu dilakukan setelah tahu mensurvei demand, mensurvei kompetisi, apalagi? Langkah ketiga setelah kita tahu kompetitor kita biasanya kita akan buat desain konsepnya. Jadi bagaimana kita mau bersaing pada pangsa pasar yang kita mau rebut ini atau kita mau dirikan ini ya. Jadi misal nih contoh kita ngomong apakah kita mau kuat di bagian tempat kita. Jadi tempatnya orang lain katakanlah kurang nyaman, tempat kita jauh lebih nyaman. Tempat kita jauh lebih strategis, lebih luas. Itu kalau soal tempat. Atau kedua kita ngomong tentang harga. Harga itu bukan berarti harus lebih murah aja, tapi kadang harga mahal pun juga ada pangsa pasarnya sendiri. Terus ketiga tentang masakan sendiri. Jadi misal gini, memang kadang ya kita ngomong kompetitor kita mereka makanannya bisa dikatakan enak, tempat kita enak. Apa dong pembedanya? Mungkin bukan enaknya, tapi variannya. Jadi mereka punya satu varian, tapi kita punya katakanlah 3 varian, misal seperti itu. Jadi kita desain dulu konsepnya. Kalau orang beberapa ngomong, oh USP-mu apa, atau selling point-mu apa, atau jadi
apa yang membedakan kita daripada restoran-restoran yang sudah ada di sana. Oke. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kita masuk tiba-tiba rame tanpa memikirkan konsep apa yang kita membuat kita berbeda. Jadi kita harus mikirin nih, orang-orang yang datang ini kalau misalnya datang meskipun makanannya sama, yang beda apa? Betul. Faktor pembedanya apa? Ya. Keren banget. Apalagi? Setelah itu kita bikin simulasi dan plan, Coach. Jadi simulasi itu maksudnya seperti ini. Kita ngomong, oh ya, secara pangsa pasarnya betul banyak. Terus habis itu kan kita tertarik, kita sudah punya konsepnya. Oh, kita kalau mau masuk ke sini, kita akan mengandalkan ini. Setelah itu kita buat lebih bagusnya adalah finansialnya, Coach. Jadi jangan langsung asal buka, karena kita perlu memikirkan investasinya berapa. Investasinya berapa dibandingkan dengan katakanlah nanti targetnya nanti misalnya kita ngomong oke, kita biasanya kita selalu buat 3 macam. Jadi kalau kita asumsinya jelek banget nih, ternyata kita selalu pengusaha ya, itu selalu memikirkan yang terbaik. Tapi kita juga ingin tahu yang terburuknya. Dan apabila kita bisa hidup dengan yang terburuknya, itu layak untuk dibuka usaha. Oke. Ambil contoh deh, misalnya kalau membuka satu outlet, misalnya harganya atau investasinya adalah 500 juta. Oke, dengan outlet kecil, rukonya sewa, bisa disewa bulanan. Lalu kemudian ternyata renovasinya dikit. Saya modal 500 juta. Modal 500 juta, ternyata dengan sales misalnya 100 juta sebulan, itu sudah buruk banget gitu kan. Buruk banget, 100 juta tuh buruk banget. Tapi dengan 100 juta kita masih bisa menikmati profit atau break even. Berarti itu bisa dikatakan layak. Betul, tapi biasanya kita melihatnya adalah dari berapa lama pengembalian modalnya nanti, Coach. Nah, berapa lama pengembalian modal yang wajar? Terburuk ya. Jadi gini, kalau di bisnis restoran agak beda-beda setiap bisnis ya, Coach ya. Jadi bisnis satu dengan yang lain kadang nggak bisa sama. Jadi kalau kita ngomong the best scenario itu adalah bila pengembalian modalnya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun itu sebuah bisnis restoran bisa dikatakan bagus. Ya. Terus kalau sedang itu adalah antara 2 sampai 3 tahun. Itu sedang. 3 tahun. Betul. Jadi kita mengatakan oh ini layak untuk dibuka tapi juga bukan yang the best. Itu masih layak untuk dibuka adalah 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau the worst case-nya adalah di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun sebetulnya untuk bisnis restoran sebenarnya kurang bagus. Tapi tetap apakah tetap bisa buka? Bisa. Cuma ya harus banyak hati-hatinya. Oke. Jadi menjaga cost, memastikan marketnya benar-benar bagus. Betul. Ya, kita udah tahu terburuknya seperti apa. Kalau mau tetap dijalankan, berarti kita harus siap untuk kerja keras. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya tim, Coach. Jadi ini yang hampir semua pebisnis kuliner itu melupakan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi mereka itu menganggap bahwa bisnis restoran itu adalah one man show. Jadi seringkali, ya timnya itu ya saya. Mereka tidak memikirkan bagaimana itu membangun tim yang bagus. Tim yang bagus itu ada waiternya, kita ada bagian kasirnya, ada bagian masaknya, ada bagian katakanlah kalau di beberapa restoran ada cleaning service-nya. Kayaknya kita harus bahas spesifik nih ya mengenai ini ya, harus benar-benar spesifik. Bagaimana membangun tim nanti ya? Membangun tim, karena beneran itu banyak sekali yang terlewatkan. Karena biasanya orang rekrutmen itu umum, siapapun kadang-kadang boleh masuk. Hanya sekedar buka di depan toko dibutuhkan pramuniaga, datang langsung walk in bawa CV, gitu kan. Begitu masuk karena nggak ada orang langsung diterima tanpa memperhatikan attitude-nya, kemudian training sistemnya, pengembangan leadernya dan seterusnya. Betul sekali. Oke, good. Jadi tim itu penting banget. Berikutnya apa? Berikutnya yang terakhir adalah marketingnya, Coach. Marketing. Jadi gini, bisnis restoran itu dia hidupnya atau suksesnya biasanya 70% adalah ditentukan pada waktu pertama buka. Jadi pada waktu pertama buka ada 2 hal nanti yang kita harus perhatikan. Pertama, apakah pertama buka langsung rame? Karena gini, orang kalau lewat restoran rame dia akan mengatakan, oh ya kita harus coba. Betul. Tapi kalau pertama buka sepi, orang ngomong, oh ini buka sepi, kelihatannya nanti makanannya kurang enak kah? Bahkan banyak orang yang taruhan berapa lama nih bisa tutup.
Betul. Yuk taruhan yuk, berapa lama yuk? 6 bulan, setahun gitu ya. Itu karena memang mereka kalau restoran baru buka lalu langsung sepi, itu dangerous banget itu, Coach. Mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali. Lah, faktor marketing ini ya, cerita tentang marketing. Kalau pengalamannya Pak Ivan, strategi marketing minimal kalau dilakukan untuk para pengusaha kuliner, itu marketing yang gimana sih? Kan sekarang kan gini, promo, diskon, buy one get one, atau misalnya ngasih bahkan sampai gratis. Itu sebetulnya baik atau buruk untuk sebuah bisnis kuliner? Karena sebetulnya kuliner itu kan yang dijual makanannya. Betul Coach. Kalau orang datang hanya karena promonya, tapi makanannya biasa-biasa aja, itu gimana itu? Jadi gini Coach, memang makanya tadi waktu kita bikin bisnis itu kita harus pastikan juga makanan kita itu tanda kutipnya diterima sama pasarnya. Karena bisnis restoran itu nomor satu adalah repeat customer. Jadi nggak bisa kita mengharapkan orang cuma sekali coba, and then mereka tidak coba lagi. Nah, marketing di sini fungsinya adalah membuat mereka nyoba aja sebenarnya. Tapi begitu kita tidak mempunyai produk yang bagus atau service yang tidak bagus, service-nya tidak bagus, itu mereka akan coba hanya sekali. Dan ini akan repot untuk membuat kita setiap kali kita pengen omsetnya bertahan atau naik, kita harus promo non-stop. Padahal promo itu membunuh bisnis karena promo itu akan menghabiskan margin kita. Gitu, wow, keren banget. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah kalau Anda ingin sukses, maju, nomor satu, Anda harus memiliki yang namanya survei pasar. Yang kedua, Anda harus mengerti supply demand-nya termasuk kompetisinya. Anda harus memahami konsep dan harus memiliki sesuatu yang ditonjolkan. Ada satu kasus yang cukup menarik, di mana ada satu bisnis, dia nggak bisa menonjolkan makanannya, dia menonjolkan ikonnya. Jadi misalnya jualan ayam, dia nggak menjual ayam enak, tetapi dia pasang patung ayam segede raksasa. Dan itu bisa merupakan sebuah keunikan karena tempatnya menjadi sebuah ikon. Bahkan ada orang bilang, kamu nanti kalau mau ke tempat saya itu loh yang ada ayam gede itu. Nah, itu misalnya contoh ya. Lalu yang keempat, teman-teman, adalah melakukan simulasi. Ini menurut saya sangat keren banget karena dengan simulasi itu kan ada banyak cara ya. Misalnya tes pasar. Jualan di harga mahal, menengah, murah. Jumlahnya dihitung. Berapa banyak? Kalau saya jual mahal jumlahnya berapa? Kalau saya jual menengah terjual berapa? Harga murah terjual berapa? Kalau saya melakukan tes pasar atau simulasi, kita sebutnya market traction. Itu sama-sama jualan 10 barang. 10 barang di tempat yang sama dengan harga yang berbeda. Tapi yang dihitung adalah timing habisnya. Kalau saya jualan 10, lalu kemudian dalam waktu 1 jam habis dengan harga sekian, lalu saya turunkan harganya ternyata setengah jam habis, diturunkan lagi berapa jam habis, itu akan menunjukkan kita punya market sensitivity. Tetapi ada harga mahal 1 jam, harga menengah 1 jam, harga kecil, harga murah 1 jam, berarti tidak sensitif. Mendingan harga mahal aja dijualnya. Nah gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah produk yang benar-benar diterima market dan tim yang sangat-sangat penting ya. Pembangunan manusianya, pengembangan manusianya. Dan yang terakhir adalah kita harus investasi dengan strategi marketing. Tentunya yang paling penting adalah apa? Produknya diterima. Ya, rasanya enak. Jangan marketingnya hebat, begitu makan wah cuy pengen muntah nih, gitu kan. Itu nggak lucu banget. Nah jadi teman-teman, thank you banget Ivan. Nextnya buat teman-teman yang pengen belajar, topik berikutnya adalah 5 kesalahan dalam membangun tim atau dalam merekrut waiter. Siapa yang pengen langsung subscribe, karena akan ada topik luar biasa yang fokus pada bidang kuliner. Kalau semuanya suka, please komen apa yang Anda pelajari dan jangan lupa
like and subscribe buat yang belum subscribe supaya bisa mendukung channel Tom MC Ifle agar bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi ke luar sana. Dan jangan lupa share ke grup teman-teman Anda supaya bisa ikut belajar dari channel ini. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.